Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum dasar kimia. Apa saja hukum dasar kimia yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu hukum Lavoisier, kemudian hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Kita pelajari satu-satu ya anak-anak. Apa bunyi hukum Lavoisier? Dalam sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi adalah sama. Jadi antara massa reaktan dengan massa produk itu sama besar. Misalnya kita bisa lihat contohnya di sini, yaitu logam magnesium dengan massa 6 gram dibakar dengan oksigen sehingga menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigennya digunakan 4 gram, nah berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, seperti yang telah dikatakan tadi bahwa massa zat sebelum dan reaksi sesudah reaksi adalah sama, berarti massa magnesium oksida itu sama dengan massa magnesium ditambah dengan massa oksigen, berarti 6 gram plus 4 gram, sehingga menjadi totalnya 10 gram. Nah, itu adalah bunyi hukum Proust atau hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier ya anak, hukum kekekalan massa. Berikut kita masuk ke yang kedua, hukum Proust. Apa bunyi dari hukum Proust? Yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, apa itu maksudnya? Contohnya, air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Massa atom relatif dari H itu kan sama dengan 1. Kemudian massa atom relatif dari O itu kan 16 ya. Sehingga kalau kita setarakan reaksinya H2 plus O2 ya, karena menghasilkan H2O, kita samakan dulu reaksinya ya. Di sini H di sebelah kiri itu 4, sebelah kanan juga harus 4, sehingga O-nya O2 di sebelah kiri, sebelah kanan juga 2O, jadi sama ya. Sehingga sebelah kiri itu 4 gram ya untuk H, karena massa atom dari H itu 1, plus O itu kan 16, karena O-nya 2 itu jadinya 32 ya, karena 16 kali 2, sehingga terbentuklah 4 banding 32. Nah, 4 banding 32 sehingga dapat disederhanakan menjadi 1 banding 8. Kita lanjutkan. Maka dalam pembentukan senyawa air, perbandingan massa unsur H dan O selalu 1 banding 8. Tadi berdasarkan hasil dari perbandingan H2O plus O2 menjadi 2H2O tadi ya. Berikut contoh yang lainnya. Misalnya massa hidrogen. Massa hidrogen itu 1, massa oksigen itu 8, sehingga massa airnya 1 ditambah 8, sehingga terbentuk massa air 9 gram. Karena 1 plus 8 itu jumlahnya 9, berarti yang sisa tidak ada, sehingga sisanya sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, kalau massa hidrogennya 2 gram dan massa oksigennya 8 gram, sementara massa air yang terbentuk adalah 9 gram, sedangkan 2 plus 8 itu sama dengan 10. Karena massa airnya ada 9, pasti masih ada sisa hidrogen ya, sebesar 1 gram. Kemudian contoh yang lainnya, massa hidrogen itu 1 gram, massa oksigennya 10 gram. Kemudian tadi sudah dikatakan massa airnya itu 9 gram, sehingga 1 ditambah 10 itu ada 11 gram. Maka massa air itu hanya ada 9, maka sisa dari oksigen yang berlebih itu sebesar 2 gram. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kita lihat 2 plus 16 itu ada 18 ya. Karena ini massa hidrogennya 2, massa oksigennya 16. Kalau yang massa airnya itu 18, berarti tidak ada massa yang tersisa. Nah, itu adalah hukum Proust ya. Hukum berikutnya. Lanjutkan ke hukum yang berikutnya anak-anak, yaitu hukum Dalton. Apa itu bunyi hukum Dalton? Apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu dari unsur tersebut
tetap sama, maka perbandingan massa unsur-unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya di sini nanti nitrogen dan oksigen sama seperti tadi akan membentuk senyawa N2O, kemudian NO, N2O3, N2O4, dan N2O5. Kita lihat komposisinya sebagai berikut. Kita buat menjadi perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jika massa nitrogennya 28, ya karena massa AR dari N itu 28 kali 2 ya, dalam 14 kali 2 ya, jadi 28. Kemudian oksigen itu massanya adalah 16 gram, berarti ini bisa kita sederhanakan. 28 dibagi 4, kemudian ini juga 16 dibagi 4, sehingga terbentuklah perbandingan 7 dibagi 4. Kemudian NO sama ya, N itu 14, O itu 16, 14 bagi 16, berarti kita bisa bagi sama-sama dibagi 2, yaitu 14 dibagi 2, 7, kemudian 16 dibagi 2, 8. N2O3 berarti N itu 7, 7 kali 2, 14 ya. Sementara di sini massa nitrogennya katanya N2 berarti 28 ya, dari 14, kemudian massa oksigennya 48, sehingga ini sama-sama bisa kita bagi 4 ya, dibagi 4 jadinya 7, dibagi 4 sama dengan 12, begitu seterusnya. Nah, jadi berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai dari massa perbandingan dari nitrogen selalu sama ya, sedangkan untuk massa oksigen itu merupakan kelipatannya atau perbandingannya ya. Sehingga bisa dilihat untuk yang oksigen yang pertama itu 4, kemudian yang kedua 8, yang ketiga 12, 16 dan 20 bisa disederhanakan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia merupakan perbandingan O-nya itu meningkat ya, berdasarkan perbandingan dari tabel tadi. Ya, demikianlah 4 dari hukum dasar yang telah Ibu jelaskan. Setelah ini kita coba dulu latihan, mudah-mudahan bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.